teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue, Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Leslie Chung Kwong Wing lahir pada 12 September 1956 di Kowloon, Hong Kong. Leslie merupakan anak terakhir dari 10 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang penjahit terkenal, spesialis di bidang jas. Pelanggan sang ayah rata-rata adalah orang terkenal seperti Marlon Brando, Hitchcock, dan Cary Grant. Sehingga bisa dibilang kehidupan keluarga Leslie tidak kekurangan secara ekonomi. Ayah Leslie memiliki 2 orang istri dan banyak selingkuhan. Ibu Leslie adalah istri pertama. Mereka semua tinggal bersama dalam satu rumah. Sehingga dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran antara ibu dan ibu tirinya. Leslie kecil tidak dekat dengan ayah, ibu, dan para kakaknya. Sehingga dia sering merasa kesepian. Satu-satunya anggota keluarga yang paling dekat hanya sang nenek yang tutup usia saat Leslie masih berusia 6 tahun. Di usia 12 tahun, dia dikirim ke Inggris seorang diri untuk bersekolah di sana. Selama di sana, dikatakan dia sempat mengalami diskriminasi ras. Namun akhirnya tetap berhasil mendapatkan teman. Di masa ini, dia mulai mengembangkan minat ke film-film barat dan musik. Di akhir pekan, Leslie bekerja di restoran milik kerabatnya. Kadang sebagai bartender, kadang sebagai penyanyi. Lulus sekolah, Leslie melanjutkan ke Leeds University, di mana dia mengambil jurusan manajemen tekstil. Sayangnya baru setahun kuliah, pada 1976, dia harus kembali ke Hong Kong karena ayahnya terkena stroke. Sang ayah meminta agar semua anaknya tinggal di rumah. Leslie pun mulai menjadi penjual pakaian dan kembali melanjutkan pendidikannya di Hong Kong sambil membentuk sebuah band di mana dia menjadi vokalis utamanya. Pada tahun 1977, Leslie bersama teman-temannya mengikuti kontes menyanyi yang diadakan RTV. Di acara tersebut, Leslie menjadi runner-up pertama. Segera setelah acara berakhir, pihak RTV menawari Leslie kontrak selama 3 tahun sebagai aktor kelas 2. Dia juga menandatangani kontrak kerjasama dengan Polydor Records dengan harapan bisa merilis album musik. Karir Leslie tidak langsung berjalan mulus. Album-album yang dikeluarkannya gagal semua. Bahkan, kritikus mengatakan suara Leslie itu seperti suara ayam. Dalam suatu pertunjukan publik, Leslie juga dihina penonton, lalu disuruh pulang dan tidur aja di rumah. Leslie langsung pergi ke toko kaset dan membeli semua album penyanyi terkenal untuk dia pelajari. Setelah kontrak berakhir, Polydor Records memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Leslie. Karir filmnya juga diawali dengan penipuan. Pada awalnya, Leslie dijanjikan bermain dalam sebuah film komedi. Namun ternyata dia dijebak. Film pertama Leslie bukan film komedi, melainkan film Wick Wick. Pada tahun 1977, selama proses pembuatan drama love story, Leslie berpacaran dengan lawan mainnya Teresa Mo. Pada tahun 1979, Leslie yang saat itu berusia 23 tahun, melamar Teresa Mo yang berusia 19 tahun. Lamarannya ditolak, dan mereka putus. Sejak saat itu, Teresa menjauhinya. Setelah itu, Leslie kembali berpacaran dengan Shirley Yim. Lalu putus pada tahun 1980. Pada tahun 1981, Leslie kembali berkenalan dengan seorang model bernama Ngai Sepui dan berpacaran selama 2 tahun. Selain terus berakting, Leslie juga tetap mengejar karir nyanyinya. Di tahun 1982,
dia menandatangani kontrak kerjasama dengan Capital Artists, sebuah label rekaman yang terkait dengan stasiun televisi TVB yang saat itu mendominasi. Saat itu, dia dan Anita Mui sama-sama baru aja masuk ke Capital Artists. Di kemudian hari, karena mereka selalu bersama menjalani naik turunnya karir mereka, hubungan mereka pun jadi sangat dekat, seperti kakak adik. Mereka terus saling support hingga akhir hidup mereka. Di tahun yang sama, Leslie mengeluarkan sebuah single hit berjudul The Wind Blows On, yang menguatkan citra Leslie sebagai penyanyi kanton pop. Di tahun 1984, Leslie berkenalan dengan Cindy Yung yang baru aja kembali dari Boston. Mereka pun berpacaran selama setahun sebelum Cindy akhirnya kembali lagi ke Boston dan mereka putus. Di tahun yang sama, Leslie merilis sebuah lagu berjudul Monica yang langsung merajai tanggal lagu di Hong Kong dan memenangkan berbagai penghargaan. Popularitas Leslie langsung naik tajam berkat kepopuleran lagu ini. Diikuti dengan tawaran-tawaran film dan drama yang berkualitas. Leslie mulai beradu akting dengan artis seperti Maggie Cheung, Anita Mui, Chow Yun Fat, dan lainnya. Salah satu filmnya yang dikenal adalah A Chinese Ghost Story yang dirilis pada tahun 1987. Selama berkarir, kehidupan Leslie tidak hanya dipenuhi dengan penghargaan dan pujian. Dia juga menerima banyak kritikan dan gosip tentang orientasi seksual dan karakter androgininya. Tapi Leslie nggak pernah keluarin statement apapun. Di tahun 1991, Dewan Legislatif Hong Kong melegalkan hubungan asmara antara cowok. Di tahun 1992, dalam sebuah wawancara, Leslie menyatakan bahwa dirinya adalah seorang bi yang bisa cinta sama wanita maupun pria. Karena wawancara ini, dia pun disebut sebagai pelopor lagi bete di Hong Kong. Kalian ngerti kan maksud aku? Dan menjadi aktor Hong Kong pertama yang berani terang-terangan menyatakan kalau dirinya begitu. Selanjutnya dia mulai bermain dalam film percintaan antar cowok dan menjadi aktor Hong Kong pertama yang berani bermain dalam film dengan tema tersebut. Di tahun 1995, sebuah tabloid Hong Kong memuat foto Leslie sedang bersama dengan seorang pria bernama Davy Tong. Davy ternyata adalah teman masa kecil Leslie. Dalam konsernya di tahun 1997, Leslie tampil dengan menggunakan setelan hitam dan high heels berwarna merah. Lalu menari dengan cowok-cowok. Di atas panggung, dia terang-terangan menyebut Davy sebagai pacarnya. Tindakan ini membuat Leslie jadi dapat kehormatan dari komunitas lagi bete di Cina, Jepang, Taiwan, dan Hong Kong. Namun media kemudian menyebutnya sebagai waria, mesum, bahkan dia disebut diikutin hantu wanita. Di balik kontroversinya, Leslie memiliki kepedulian sosial yang besar. Dia menjadi pendukung beberapa badan amal untuk kesejahteraan anak-anak. Salah satunya dengan menyumbang sebesar $128.000 untuk Yayasan Kanker Anak pada tahun 1996 dan $1 juta Hong Kong pada tahun 1997. Dia juga pernah mengumpulkan dana amal untuk para lansia, korban gempa, dan lainnya. Pada 1 April 2003 sore, sekitar jam 6:43, Leslie meninggal dari lantai 24 Hotel Mandarin Oriental Hong Kong. Dia meninggalkan catatan yang intinya menyatakan bahwa dia mengalami depresi. Sebagai salah satu artis terpopuler di Asia, meninggalnya Leslie sangat mengejutkan industri hiburan Asia. Sehari setelah meninggalnya Leslie, Davy mengatakan bahwa Leslie menderita depresi dan sudah menemui terapis terkenal selama hampir setahun untuk perawatan.
Dia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Leslie sudah pernah melakukan percobaan pada November 2002. Selama berkarir, Leslie sudah membintangi lebih dari 50 film dan mengeluarkan 40 album. Dia dijuluki sebagai Elvis dari Hong Kong karena memulai karirnya di tahun 1977, sama dengan tahun meninggalnya Elvis Presley. Leslie tutup usia di usia 47 tahun. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.